semua, selamat tahun baru. Kembali lagi bersama Kanada, Karena, dan Kak Happy di Superbook Kids Club spesial tahun baru. Karena hari ini tahun baru, jadi kita ada tema nih. Biasanya kan kalau tahun baru kita nginep-nginep bersama. Jadi kita ada piyama party. Wih. Kita pakai baju piyama. Piyama ya, sandal aku lucu. pakai Aku baju juga kaos, pakai celana sandal pendek, lucu. terus ada, aduh, Lihat sandal juga warnanya nih, biru. warna Tuh. Satu lagi. Baju aku juga lucu, warna pink. Tapi sekalipun kita pakai baju piyama, kita Iya. udah mandi ya adik-adik ya Iya. dong. Oke, dan kalau kalian gimana nih? Cara ngerayain tahun baru, coba ceritakan dong, tulis di kolom komentar. Tulis. Dan kita juga kan pengen tahu keseruan kalian kan selama Iya, tahun baru loh. betul. Iya. Nah, Oke. spesial di hari ini kita punya namanya to-do list. Ada apa nih? Itu adalah pokoknya apa aja yang mau kalian lakukan, apa yang mau kita lakukan itu Iya. ditulis di situ. To-do list. Oke, di sini ya, di sini ya. Nah, kalian kalau mau ikutan pakai piyama kayak kita, boleh lah. Ih, seru banget pasti. Oke. Gimana kalau kita langsung lihat aja to-do listnya. 1, 2, 3, tring ding. Ini dia. Ada menonton kisah Chris dan Joy, terus ada games, Ada belajar dari belajar kisah kisah kitab, kitab. dan juga bernyanyi. Wah, kita banyak banget nih yang bisa kita Banyak. lakukan hari Banyak. ini. Pokoknya Seru banget. seru Iya. banget. Oke. Pertama-tama to-do list kita adalah menonton Chris dan Joy. Joy. Kisah apa ya yang akan kita tonton? Tapi sebelum kita lihat kisahnya kan ada nih, kita harus berdoa dulu Oh iya, supaya betul. Tuhan menuntun selama Superbook Kids Club Spesial tahun baru. Sup. Oke. Yuk sama-sama kita berdiri yuk. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tahun yang baru. Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan sudah menolong kami sepanjang tahun sebelumnya dan kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun 2023. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Superbook Kids Club spesial tahun baru ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang kami pelajari, Tuhan Yesus memberkati. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini udah, yuk kita langsung aja lihat kisahnya Chris dan Joy berikut ini. Saya turut berduka cita, Bibi. Ayah Phoebe adalah orang yang luar biasa. Kami sangat kehilangan. Mari, silakan masuk. Profesor Quantum, bagaimana Chris? Kehilangan kakek adalah hal yang sulit untuknya, apalagi hubungan mereka begitu dekat. Chris ada di belakang. Coba temui dia, Joy. Ayo, semuanya masuk. Hei Iggy, kamu di mana? Sini dong. Ayo ke sini. Gizmo, kamu ngapain? Oh, Joy, syukurlah kamu sudah balik dari liburan. Ini sangat parah. Aku dengar tentang kakeknya Chris. Joy, ini adalah minggu terburuk untuk Chris. Untuk liburan, dia membawa pulang iguana milik sekolah dan iguana itu hilang. Oh, tidak. Terus hari Rabu malam, badai tahunan menghantam Valley View. Ada pohon tumbang menimpa atap kamar Chris dan mematahkan lengannya. Lalu, kamu tahu semua uang yang ia tabung dari mengantar koran? Itu dicuri waktu dia pergi menabung ke bank. Semua kemungkinan yang buruk sedang terjadi, Joy. Dan sekarang hal yang paling buruk adalah kematian kakeknya. Aku turut berduka atas kakekmu. Kenapa semua hal buruk terjadi padaku waktu aku berusaha menjadi baik? Chris, kadang Aku akan berhenti, Joy. Kakekku meninggal. Chris, itu Iggy. Tangkap dia, Giz. Haha. Oh, wow, Gizmo. Sepertinya hari sudah mulai semakin baik. Iya,
Mungkin aku belajar dari iman Ayub ketika keadaan buruk terjadi padaku. Dan tidak hanya itu, Apa maksudmu? ada hal kecil lain yang Ayub ajarkan padaku. Aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah itu aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku, dan aku akan tergagum dalam pikiranku. Kita udah lihat nih kisah dari Chris dan Joy. Ternyata Chris lagi mengalami banyak sekali masalah. Tanahnya sakit, binatang peliharaan pinjamannya hilang. Dan yang terlebih adalah kakeknya yang sangat ia sayangi itu meninggal. Tapi akhirnya dia percaya nih kalau apa yang dia alami itu membuat hatinya menjadi semakin kuat dan menjadi baru. Bukan lagi marah-marah tapi bersyukur. Dan inilah yang kita pelajari hari ini adik-adik. Karena di tahun baru kita juga harus punya hati yang baru. Aku mau juga dong Kak punya hati yang baru di tahun baru ini kan Anda. Tapi kan kita punya to-do list kita games kan abis lihat kisahnya. Betul, terus gamenya mana nih? Coba. Mana? Nah, di sini Karena punya 4 kartu. Jeng. Kayak punya kaki gitu ya. Nah, kartu ini itu isinya ada teka-tekinya. Waduh, dapat hadiah nggak Karena? Hadiahnya adalah Yang baru. hadiah yang baru. Nah, kartu-kartu inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tugas kita adalah menjelaskan isi dari kartu-kartu ini ya. Oke. Karena ngerti nggak? Ngerti banget. Oke. Kayak- Duluan ah. Oke, Nggak? silahkan. Oke. Nih Kak Hevi ambil yang pertama. Pertama Pertama, ya. ya. Oke. Set. Sudah. Dah, Oke. sok buka. 3, 2, 1. Kebalik nggak ini? Apa itu? Gimana nih? Ada tangan nih, terus ada bibir, ada otak, ada salib. Apa ya? Tunggu. Sebentar adik-adik ya, kami pikirkan dulu apa hubungannya dengan yang namanya tangan. Tangan, ada mulut, ada otak juga, dan ada salib. Oh, oke. Kayak ngerti nih. Nah, ini menjawab bagaimana kita bisa memiliki hati yang baru ya. Benar nggak sih? Nah, kalau tangan kan melambangkan tentang apa yang kita kerjakan atau apa yang kita buat ya. Betul. Semua perbuatan kita kan kita kerjakan, ambil ini, ambil itu kan, semua yang kita kerjakan ya. Betul. Nah, sedangkan mulut yaitu tentang perkataan. Kalau otak tentang pikiran kita ya. Betul. Oke, betul sekali. Terus ada salib. Jadi arti dari kartu ini adalah semua perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Benar nggak? Benar kan? Wow. Berarti keren banget ya KFP dapat hari ini ya. Iya. Dan aku tahu nih ayat pas buat hal ini. Oke, dari Apa tuh ya? mana? Dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk coba adik-adik yang ada di rumah yuk baca. Ayo Kak Karena Buka. yang buka. Oke. Nah, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kolose 3 ayat yang 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang giliran Karena berarti ya. Iya. Aku kocok. Sah. Jeng, bagaimana apa ya? Bagaimana
kayaknya potongan-potongan. Oh, ada A. potong. Oh iya. Coba Ini ya. emang kosong ini, ada Aku kosong. bacain coba ya. Sebelum aku titik, aku titik, tetapi sekarang aku titik, pada titik. Mazmur 119 ayat 6 Oke, titik. lanjut. Aduh, aku butuh Alkitab nih. Butuh Alkitab Mana ya? nih? Oh, Alkitabnya di Ayo. mana ya? Dereng, ada di sini ternyata. Oke, sekarang berarti kita buka di Mazmur. Mazmur. Aduh, Tik. beda ini Oh iya, sih dapat ya. Iya, Mazmur Soalnya dia di tengah ya. Iya. Jadi gambil. ayat 6 60 berapa? sekian. 60. Wah, akhirnya. Padahal kita nggak bantu loh, aku nggak bantu loh. Aku nggak bantu. pinter, aku pinter bingit. Oke. Wow. Oke. Ayatnya itu ternyata ada di Mazmur 119 ayat 67. Coba ya. Karena baca ya. Bunyinya adalah, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Maksudnya apa ya ini ya? Oh, Oke. aku udah tahu nih. Apa-apa? Apa-apa. Biasanya kalau hidup kita nih adem-adem aja, nggak ada masalah, hati kita kan ya udahlah kayak biasa aja gitu Iya, kan jadinya, betul. kayak nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau misalkan kita ada sesuatu masalah, hati kita tuh jadi diuji kan. Terus apakah kita akan naik kelas, akan diperbaharui atau malah jadi turun kelas dan marah-marah sama Tuhan? Kayak tadi Chris kan, saat dia mendapatkan masalah, hati dia menjadi lebih kuat, mendapatkan pelajaran yang berharga dan semakin percaya kepada Tuhan. Jadi cara kedua supaya hati kita diperbaharui adalah belajar dari pengalaman. Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita menjadi Jadi kuat dan semakin percaya. serta Bergantung penuh pada sama Tuhan. Tuhan. Keren. Ternyata itu. Jadi tadi pertama nih supaya hati kita menjadi baru itu kita Iya. harus perbuatan kita, Perkataan dan pemikiran pikiran kita itu harus berpusat kepada Tuhan. Tuhan, betul. Terus yang kedua, kita itu bisa belajar dari pengalaman kita Betul supaya sekali. hati kita itu menjadi naik kelas. Selalu Wah, diperbaharui. mantap, mantap, mantap. Sisa 2 nih. Kocok. Cocok. Oke, udah selesai. Aku dapat Coba ini. tadi ya. Ini 1, 2, 3. Kok nggak ada? 1, 3. Wah. Hah, apa ini? Main ball. Au. Oh, kata acak, huruf acak. Oh, sama acak. Hurufnya diacak. Bisa bantuan kali sama adik-adik Coba yang ya ada di rumah? kita susun-susun lah ini bagaimana. Coba. Set. Ini sambal, bukan. Bukan, itu sambal pedas itu bukan. Itu harus makan. Nimbel. Timbal, nasi timbal. Nasi. Makanan terus pikirannya. Bals bukan. Balsem. Bangsa bukan. Balsam. Buat pijat-pijat itu. Oh, 9. Bukan membalas. Oh iya Sembilan. benar. 9 Hubah. Uhab. Haup, UBH. Bukan. bau. Buah. Oh, ini gambarnya 9 buah roh. Betul. 9 buah roh. 9 buah roh kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi apa hubungannya dengan hati? Sabar ya, aku pikir. Butuh berapa menit? 1 tahun lagi? 15 jam. 15 jam. Jangan dong. Di sini nanti ada bohlam. Ting. Aku tahu nih. Jika hati kita itu sudah dibaharui nih, semuanya tuh kan pasti akan berubah menjadi lebih baik. Betul. Nah, hal-hal yang paling kelihatan adalah dari bagaimana kita
melakukan sesuatu bagaimana perbuatan kita. Pasti nih 9 buah roh ini yang akan terpancar dari hati yang baru itu. Kalau misalnya hati kita udah baru nih, kita pasti akan mengasihi orang lain. Kita akan membagikan sukacita kepada orang-orang. Ketika kita ada di suatu tempat, damai sejahtera yang ada di sekitar kita bukannya marah-marah. Terus kita jadi lebih sabar pasti. Terus kita lebih murah hati melihat orang-orang yang membutuhkan, kita tergerak hatinya untuk membantu. Kita jadi lebih baik. Terus kita lebih lemah lembut dan bisa menguasai diri kita. Karena nih kalau di dalam hati kita itu adalah hal-hal yang baik, pasti yang keluar juga adalah hal-hal yang baik. Makanya nih adik-adik, hari ini kita belajar harus punya hati yang baru. Yang bersih juga di tahun yang baru ini. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi nih tahun ini. Masalah apa, kesedihan apa yang mungkin menimpa kita. Tapi ingat ya, dengan kita memiliki hati yang sudah dibaharui sama seperti Tuhan, pasti kita bisa melalui tahun ini dengan lebih baik. Dan yang pastinya kita akan naik kelas yang bisa supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kananda, Iya, ini iya. buat siapa ya? Kan masih ada satu lagi. Wah, sepertinya ini buat adik-adik ya. Adik-adik ya, coba ya. Karena kan kita tadi udah dapat satu-satu. Kan sekarang Kak buat Happy udah adik-adik. buka, Karena udah buka, Karena udah buka. Siapa lagi? Kan 3 cuma bertiga. Kita buka ya. Udah. Set. Kaget. Iya. 1, 2, 3. Oke. Wow, apa tuh? Coba Karina baca. Oke, Oh, kalian yang baca, ya. Tulislah apa yang ingin kalian ubah di tahun baru ini dan doakan. Oke. Nah sekarang Kak Happy minta kalian untuk ambil kertas dan alat tulis dan tulis hal-hal apa yang kalian ubah di tahun ini. Nanti Kak Happy, Karina dan Kak Nanda akan berdoa buat kalian semua ya. Nanti Kak Happy yang pimpin doa. Oke? Oke. Ditunggu berapa menit ya? 3, 2, 1. Oke. Ya, kita berdoa ya. Yuk. Ya, semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami sudah ada di tahun yang baru, di tahun yang kami akan lalui dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan hari ini kami belajar tentang sesuatu yang luar biasa yang membawa kami untuk melakukan hal-hal yang baru dengan hati yang baru, dengan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang harus kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, biar senantiasa yang mungkin dulu kami sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi hari ini kami percaya bahwa kami akan terus diubahkan Tuhan dan punya hati yang baru untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Semoga dengan hati yang baru, yang terus bertumbuh, iman kita juga bisa semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Nah, gamesnya kan udah selesai nih. Iya, games lagi dong. Iya, enggak tahu. Apa nih? Tulis makanya. Tulis selanjutnya adalah ting 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 ting. Halo Legend Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Gak kerasa ya kita udah tahun baru lagi nih. Wow, semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Amin. Nah, tahun baru ini nggak pas nih kalau nggak ada yang baru. Nah, ada satu hal yang harus baru supaya kita itu bisa terus serupa seperti Tuhan, yaitu hati. Ding, 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 ding. Nah, hari ini kita akan membahas seorang hamba Tuhan yang hatinya semakin dibaharui dengan masalah. Apakah bisa? Yuk langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi dahulu kala tinggallah seorang laki-laki di tanah Uz yang namanya adalah Ayub. Dia ini adalah orang yang sangat jujur dan hidup takut kepada Tuhan.
Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki harta yang sangat banyak, ada 7.000 ekor kambing, 300 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat banyak. Bisa dipastikan lah ya, di hidupnya dia itu pasti aman, tentram, dan sejahtera. Karena dia sangat kaya dan diberkati Tuhan. Tapi ada yang tidak suka adik-adik melihat seseorang yang sangat takut akan Tuhan. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah benar iblis akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Ayub? 5.000 lembu Ayub dicuri. Kasihan. Dan sekarang kelihatannya mendung dengan hujan api. Coba kupikir, persetujuanku dengan Tuhan adalah tidak melukai Ayub, tapi dia tidak berkata mengenai anak-anaknya. Gimana nih, semua yang dia miliki habis. Semuanya. Anak-anaknya meninggal, semua ternaknya habis dijarah, dicuri. Kini dia menjadi miskin. Sudah gak punya apa-apa lagi adik-adik. Coba kalian bayangkan, semua masalah itu terjadi di hari yang sama. Pasti nih kita udah stres banget. Gimana ini? Pusing harus gimana? Bahkan kita bisa marah sama Tuhan. Tapi tidak dengan Ayub. Dia masih memuji Tuhan. Makin kesal lah ini si iblis. Kenapa dia seperti itu? Akhirnya dia meminta izin kepada Tuhan untuk membuat sesuatu terjadi pada tubuh Ayub. Tuhan mengizinkan asal Ayub tetap hidup. Akhirnya iblis membuat tubuh Ayub menjadi bentol-bentol dan sangat gatal. Karena sangat gatal, bahkan ia sampai menggaruknya dengan benda tajam. Dan akhirnya luka-luka, aduh sedih banget ya. Bagaikan jatuh, tertimpa tangga, terus tertimpa pohon. Dalam keadaan seperti itu, teman-temannya Ayub malah menyalahkan Ayub karena menurut mereka semua ini terjadi karena Ayub telah berbuat dosa. Semakin sedihlah Ayub. Bahkan istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Di tengah kesedihannya itu, Ayub mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan langsung datang kepada Ayub. Setelah kejadian itu, Ayub benar-benar bisa merasakan kuasa Tuhan itu nyata. Hatinya benar-benar bersukacita karena Tuhan yang ia sembah itu benar-benar hidup. Bukan kata orang lagi, tapi ia mengalaminya sendiri. Setelah itu kehidupan Ayub dipulihkan bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Ayub tadinya hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi dengan masalah yang ia alami, hatinya benar-benar merasakan Tuhan. Begitu pula dengan kita adik-adik. Saat kita dalam masalah, ingat kalau Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah kasih sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Dan pasti untuk kebaikan kita. Carilah hal yang baik dalam setiap masalah sehingga hati kita bisa lebih kuat dan percaya kepada Tuhan. Wah, seru banget ya bisa belajar Alkitab dengan cara seperti ini. Tapi ada juga cara lain loh. Kalian bisa download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa langsung buka Play Store atau App Store, terus search Superbook Kids Bible. Kalian download karena di situ ada
fitur-fitur yang keren banget. Ada profil dari toko Alkitab, terus ada juga games dan ada animasinya. Jadi kalian harus langsung download ya. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak aku mau kisah ini dong, Kak aku mau kisah ini dong, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Detektif Nanda pamit. Sekarang aku tahu. Wow. Wah, Happy mau deh seperti Ayub nih. Kan Anda sama Karena. Karena kenapa? Karena dengan adanya masalah membawa hatinya menjadi lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Sama Kak Hevi aku juga Iya. mau seperti Ayub. Sekarang kita ngapain nih? Kita cek to-do list kali ya? Boleh. Nonton udah, Udah. games Games udah, udah. belajar Belajar kisah kisah Alkitab Alkitab udah. Berarti Nah, karena hari ini kan kita belajar supaya hati kita supaya kita memiliki hati yang baru di tahun yang baru ini. Nah, ada lagu yang isinya tuh meminta kepada Tuhan untuk mengubahkan hati kita menjadi baru. Lagunya pasti kalian semua udah pada Pasti. tahu. Apakah Evi dan Karena? 1, 2, 3. Puisi Mahakarya. Oke, sekarang kita sendiri kita mau nyanyi Puisi Mahakarya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Mantap sekali, suaranya keren-keren. Puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan Superbook Kids Club Club spesial Tahun Baru. Dan terima kasih adik-adik semuanya, kalian sudah mengikuti Superbook Kids Club spesial Tahun Baru sampai dengan Selesai. Kan Anda, Kak Hevi dan Karena dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini Kan Anda juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Karena juga nggak lupa untuk ajak adik-adik, papa, mama, dan kakak sekolah minggu semua untuk terus dukung Superbook Indonesia. Caranya gimana? Caranya gampang banget dengan cara follow Instagram, TikTok, Facebook, dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, Komen, dan share setiap konten. Bersyukur banget hari ini kita bisa banyak belajar hal-hal yang baru. Minggu depan kita akan belajar tentang apa ya? Kalau kalian penasaran, kalian harus terus tonton Superbook Kids Club. Oke, sebelum kita pamit, KP aja kita semua untuk berdoa dulu yuk. Ya. Sama-sama kita berdiri, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menyelesaikan Superbook Kids Club spesial Tahun Baru. Kami banyak sekali belajar tentang hal-hal yang luar biasa. Dan itu jadi berkat buat kami dan terus semangat di dalam Tuhan sepanjang tahun ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur mengakhiri Superbook Kids Club spesial Tahun Baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena pamit.
Kak Happy pamit. Sampai jumpa lagi di Super Kids Club minggu depan. Dadah! Dadah! Selamat tahun baru.